Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Chandra, saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dan saya jurusan manajemen. Hari ini saya akan berbagi sedikit ilmu ekonomi Islam yang saya pelajari. Dan juga terima kasih untuk Pak Sunarto atas kesempatannya hari ini, jadi saya bisa berbagi kepada teman-teman sekalian. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas agama Islam pastinya, seperti Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita masuk tujuan ekonomi Islam atau syariah. Ekonomi Islam itu juga sering disebut dengan ekonomi syariah. Selaras dengan tujuannya dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah itu meliputi aspek mikro dan makro. Jadi nggak secara kecil aja, nggak secara luas aja. Jadi dia mencakup secara luas dan kecil. Jadi ya udah bagus sekali ekonomi Islam ini tujuannya. Dan juga dia mencakup horizon, waktu dunia ataupun akhirat. Nah, adapun profesor yang dari Mesir itu bernama Muhammad Abu Zahra, yaitu mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Seperti yang pertama, penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Tegaknya keadilan dalam masyarakat, keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Nah, kita langsung next saja lagi selanjutnya. Nah, ini dia prinsip-prinsip ekonomi syariah. Buat teman-teman semua yang belum tahu, jadi prinsip-prinsip ini saya ambil menurut Sudarsono. Prinsip yang pertama itu berbagai sumber yang dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Tuhan kepada kita yang manusia ini. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintiran orang. Jadi ekonomi Islam itu menolak kalau yang kaya itu cuma bagian kecil aja, cuma hanya beberapa orang. Kita harus kaya rata semua. Mungkin begitu maksudnya. Kekuatan pergerakan utama ekonomi syariah itu kerjasama. Nah, kerjasama itu sangat penting, apalagi di dalam ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah juga menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya. Direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Nah, jadi kalau ekonomi syariah itu dia lebih untuk kepentingan kita semua umat manusia gitu loh, bersama, bukan cuma untuk menguntungkan pribadi atau perusahaan tersebut sendiri. Seorang muslim juga harus takut kepada Tuhan dan hari penentuan di akhirat nanti. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Islam melarang riba dalam segala bentuk apapun, dilarang. Langsung kita masuk ke manfaat ekonomi Islam. Nah, adapun manfaat ekonomi Islam yang saya ketahui ada 5. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Yang kedua, praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam yang mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang ketiga, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. Berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Sebenarnya bukan cuma umat Islam, semuanya maju lembaganya pasti. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah, yang berarti kita itu mendukung pemberdayaan ekonominya umat yang ada ekonomi syariahnya, contohnya Indonesia yang baru-baru ini masuk. Yang kelima, ada mengamalkan ekonomi syariah, berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mungkin demikian yang saya ketahui tentang ekonomi Islam secara singkat.
Semoga teman-teman bisa mengerti semua. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, teman-teman bisa kontak saya. Oke, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.